Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fali Firmansyah dari kelas PTKB angkatan 22 dengan NIM 22020950117. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas pengganti UTS yang diberikan oleh Bapak Muhammad Ihsan Zulfikar mengenai bagaimana caranya mengenai penjelasan terkait software Blender. Nah, di sini sudah saya buka. Mungkin bisa saya berikan sedikit penjelasan terkait tools-tools utama yang ada di sini. Oke, jadi di sini ada beberapa banyak sangat sangat banyak menu dan tools yang dapat digunakan. Contohnya ini dari sebelah kiri kita bisa select box atau memilih kotak yang akan kita edit. Kemudian kursor, ini mode kursor yang dimana kita bisa mengarahkan kursor kita sesuai dengan keinginan. Kemudian ini namanya move untuk menggerakkan objek yang kita inginkan. Kemudian rotate. Kalau rotate itu sendiri dia berfungsi untuk melakukan rotasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kita bisa melakukan rotasi baik itu horizontal, vertikal, ataupun 360 derajat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau scale itu sendiri dia berfungsi untuk mengubah ukuran dari objek yang kita pilih. Semisal ini kita pilih, dan makanya kita bisa ubah dari scale-nya tersebut. Kemudian transform, kalau transform itu sendiri bisa dibilang dia itu merupakan menu atau tools yang dimana dia itu kompleks. Jadi kita bisa melakukan hampir semua hal yang bisa dilakukan pada tools-tools sebelumnya, mulai dari mengatur posisi, kemudian scale-nya, ataupun ukurannya ataupun rotate-nya tadi. Kalau ini annotate dia berfungsi untuk menggambar ya atau menandai tempat-tempat yang ingin kita berikan tanda. Sedangkan measure dia berfungsi untuk mengukur dari objek yang kita miliki. Jadi kalau kita menggunakan measure bisa dibilang ini bisa membuat hasilnya menjadi lebih presisi sehingga uh, tidak terjadi kesalahan pada ukurannya. Kemudian add cube itu berfungsi untuk menambah kotaknya. Lanjut ke file, manajemen file ini berfungsi untuk mengatur file, misalnya di sini new kita bisa bikin file baru baik itu general, 2D animation, sculpting, VFX, dan video editing. Kemudian kita juga bisa open semisal kita punya uh, file yang sudah pernah kita buat sebelumnya, nah kita bisa buka lewat sini. Kemudian recover itu untuk mengembalikan progres yang kita sudah buat sebelumnya, misalkan ini sesi terakhir, atau auto save. Kalau save itu untuk menyimpan. Import export external data itu untuk mengambil data dari luar. Clean up membersihkan. Default untuk kembali ke aturan awal atau reset, sedangkan quit untuk keluar. Kemudian pada menu edit, di sini ada undo redo, ya fungsinya sama seperti biasa untuk mengembalikan progres yang mungkin teman-teman bisa jadi terjadi suatu kesalahan
Nah, teman-teman bisa menggunakan Undoredo. Kemudian ada menu search untuk mencari, rename, batch rename itu untuk mengganti nama dari objek tersebut. Kalau render itu untuk ngerunning baik itu image, animation, audio. Nah, kalau ini view render dan view animation itu ketika kita ingin melihat hasilnya. Kemudian window. Kalau window itu sendiri untuk mengatur tampilan kanvas, misalkan kita membuat window baru dalam satu file yang sama atau window utama yang baru. Di sini juga ada next workspace, previous workspace, yang dimana ya, ini bisa dibilang kayak semacam kalau misal kita ingin berpindah tempat kerja, status bar, screenshot dan lain-lain. Kalau help untuk apa? Untuk bantuan ketika kita mengalami masalah pada saat mengedit. Di kanvasnya ini sendiri kita bisa melakukan zoom in dan zoom out. Kemudian yang perlu diketahui lagi di sini ada cube. Cube itu berfungsi untuk mengatur transformasinya. Kemudian ada words, material, checkboard, light bulb, kamera, word, speaker, dan output. Nah, kamera ini sendiri dari sudut pandang, kalau mau lihat dari sudut pandang mana, cube itu untuk kotaknya, sedangkan light itu berfungsi untuk pencahayaannya. Kemudian lanjut lagi di sini modeling. Kalau modeling ini sendiri di mana kita berfokus pada pengeditan yang lebih kompleks, jadi bisa kita mengedit secara detailnya, khususnya pada mesh, vertex, edge, face, UV dan lain-lain. Sedangkan kalau sculpting itu berfungsi untuk memahat objek. Misalnya itu kayak tanah liat yang mau dipahat, nah itu bisa di sculpting. Kemudian UV editing. Kalau di UV editing ini sendiri kita bisa mengatur peta UV untuk texturingnya. Kalau texture pen itu di mana kita dapat melakukan tekstur langsung di permukaan objek. Kalau shading itu membuat dan mengatur material serta node shader. Sedangkan animation mengatur keyframe, timeline serta pergerakan objek. Ini agak nge-lag ya karena aplikasinya cukup berat. Kemudian rendering, di mana kita dapat melihat hasil akhir setelah di-render. Positioning, mengedit hasil render, bisa terkait efek, koreksi warna, dan sebagainya. Kemudian geometry nodes itu berfungsi untuk sistem node untuk membuat model atau efek prosedural. Sedangkan scripting itu bisa dibilang untuk ngoding nantinya. Semisal ada yang mau di coding, ya di sini kita dapat menulis kode Python untuk mengotomatisasi Blender yang telah kita bikin, file Blender yang telah kita bikin. Kemudian di splash screen itu sendiri kita bisa akses cepat untuk general 2D-nya tadi sebenarnya di awal, baik 2D animation, sculpting, VFX, video editing, dan lain-lain. Kemudian di timeline bawah di sini kita bisa melakukan rotasi, modenya juga bisa diganti. Ada relation, collection, instancing, motion patch, shading, visibility, dan lain-lain. Dimana kita juga bisa menambahkan keyframe, kemudian mengatur durasi animasinya, materialnya, teksturnya, serta memutar atau menghentikan playback. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan kata atau kesalahan.
Karena mau diselect ini bisa ini jadinya X ini tuh ini juga ada ya. Apapun juga ada ya ada. Nah, ini kalau teman-teman ganti ya di sini warnanya misalkan warna hitam gitu kan. Defaultnya itu warna putih seperti ini. Nah itu teman-teman bisa lihat ya di sini ada new ya. Besar di sini itu teman-teman klik aja seperti ini. Nah bakal tampil itu material 001 menambahkan material. Di sini juga ada ya, masih banyak lagi ya. Jadi teman-teman bisa coba sendiri. Oke, nah ini untuk, nah ini di scroll tuh. Oke, nah previewnya teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini kalau teman-teman ganti ya di sini warnanya misal.